ada di Riau, betul? Punya siapa? Mendarat pesawat, turun di Pekanbaru, hijau, punya orang. Kita cuma dapat debu mobilnya, kita cuma dapat lobang tanahnya, kita cuma dapat becek jalannya, kita cuma dapat bau cangkangnya, kita nggak dapat duitnya. Datang anak muda dari Indragiri Hilir pergi ke Jakarta minta dana bagi hasil, dapat 1 triliun. Bapak Ibu udah tahu cerita ini? Belum? Itulah maka aku ceritakan sekarang. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. 1 juta itu 1000. 1 miliar 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. Kalau 1 triliun itu kita belikan ke balon, kalau 1 triliun itu kita belikan ke cendol, berenang sambil minum. Datang Bang Abdul Wahid ke Jakarta, dimintanya duit 1 triliun bagi hasil sawit. Jangan Riau cuman jadi tanahnya dipakai, kebun dipotong. Apa lagi? Dulu di Riau ini ada burung kuau. Saya dulu dikasih burung kuau cantik. Sekarang jangankan burung kuau, burung bapak pun hilang. Dulu hutan di Riau ini luas, madu lebah bersarang. Sekarang madu gula merah, makin diminum banyak kena diabetes meletus. Semua berubah jadi hutan sawit. Padi-padi tanah dijadikan tanaman sawit. Mau makan nasi apa makan sawit? Sawit bagus, saya pun ada kebun sawit sebatang 2 batang. Tapi sawit ini tanahnya tanah kita, duit sawitnya mesti dibagi ke kita. Saya ceramah ini sudah capek masuk hutan keluar hutan. Pernah ibu nengok, bapak nengok saya ceramah masuk ke talang mama? Pernah nengok? Yang saya naik sampan tiba-tiba airnya ada. Nah, kalau belum ada nanti ku kirimkan, kasih dong. Capek kita masuk hutan keluar hutan sana. Maka saya mau jangan lagi saya yang masuk ke dalam. Saya mau dai-dai. Kan banyak alumni pesantren, alumni UIN, Fakultas Dakwah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah. Angkat dia, buat pelatihan, kirim ke dalam. Setuju? Yang setuju nih saya tanya calon gubernur. Saya tanya, Bang Abdul Wahid kan tamat pesantren, ya. Bang Abdul Wahid kan tamat UIN, ya. Ngerti dakwah, ya Pak Ustadz. Saya mau Bang Abdul Wahid jadi gubernur. Kalau duduk nanti kirimkan dai-dai ke pedalaman. Maka beliau tanda tangan 16 pasal. Saya siap Ustadz Abdul Somad. Kalau Tuan pergi ke Tembilahan, jangan lupa membeli bakwan. Kalau didengar dari tepuk tangan, nampaknya jamaah belum makan. Ini adik-adik yang pakai baju sekolah ini dari mana? Gak jelas suara. Mudah-mudahan adik-adik nanti hafal Quran, hebat bahasa Arab, berangkat ke Mesir, naik pesawat ke Mesir. Abdul Somad lulus Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1998. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Tahu Air Molek? Disitulah saya sekolah. Keluar 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa, tapi ongkos ke Mesir tanggung sendiri.
seluruh calon mahasiswa kumpulkan duit 20 juta untuk berangkat ke Mesir. Saya tulislah permohonan kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kepada yang terhormat Bapak Bupati, saya mau ke Mesir, tolong bantu. Ini ibunya Abdul Somad, betul. Besok datang ke Masjid Agung An-Nur, ada bantuan untuk Abdul Somad. Mat, ya mak, aku mau ke An-Nur, kau dapat duit? Iya lah mak. Pulang emak saya, dapatlah duit. Dibuka amplopnya, isinya tahu berapa? 200.000. Sampai mati saya ingat itu duit 200.000. Saya tidak mau adik-adik saya mengalami nasib macam saya. Saya mau anak-anak Riau berangkat ke Mesir, cairkan APBD, bantu Bapak Gubernur, bantu Bapak Bupati. Setuju? Paham kenapa Abdul Somad berkeliling-keliling sekarang ini? Jadi nanti kalau ada orang nanya, di mana-mana kami tengok gambar calon gubernur, wakil gubernur itu kan gambarnya cuma berdua, itu kok bertiga? Nanti kalau menang apa kata orang? Iyalah, kalian kan bertiga, kami berdua. Kenapa pula gambar Abdul Somad ini di mana-mana? Alah, itu gambarnya paling diedit, paling gambar Ustaz Somad diambil. Saya mau membuktikan itu bukan gambar editan. Hari ini saya datang mendampingi Bang Abdul Wahid. Berkeliling kami sampai ke Mumpai. Kenapa Ustaz nengok ke sana? Ada tulisannya Mumpai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdul Somad pulang dari Mesir tahun 2002. Sebelah kiri ijazah LC, lagi cemas. Nggak ada kerja Pak, nggak ada kerja Bu. Tamat dari luar negeri. Saya di rumah cuman seminggu di rumah. Habis seminggu apa kata almarhumah emak saya? Cepat kau pergi dari kampung nih, udah peka telingaku dah. Tetangga udah nanya, Somad kerja di mana? Somad kerja di mana? Kok di rumah aja? Kenapa dia pergi? Aku mau pergi kemana mak? Yang penting kau pergi dari rumah ini. Malu aku dah. Berapa banyak adik-adik saya di Riau ini yang mengalami nasib macam saya, betul? Mana mau orang nerima kita jadi menantu? Waktu itu, sekarang nggak banyak. Kalau nggak percaya, tengoklah komen-komen di Instagram saya itu. Bacalah komen di YouTube Ustaz Somad. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Saya tidak mau adik. Hai guys. Itu adik-adik saya. Saya tidak mau adik-adik saya mengalami nasib macam saya. Saya mau mereka sarjana, angkat mereka jadi PNS, angkat mereka jadi P3K. P3K itu kan obat kecelakaan itu bukan? Angkat mereka jadi Honda, honor daerah. Angkat mereka jadi guru madrasah, angkat mereka jadi penyuluh, angkat mereka jadi dai. Setuju Bapak? Setuju Ibu? Syarat gubernurnya harus Abdul dan bupatinya harus bisa kerjasama. Bupatinya Permadani, Peri dengan Dani. Sudah nampak orangnya? Ibu tengok baik-baik Bang Abdul Wahid, coba tengok. Menurut tebakan ibu berapalah umur Bang Wahid? Hah? 52 katanya Bang Wahid. Umur beliau lahir 1980. Beliau tua dikit dari saya. Saya sekarang umur 27. Umur ini bukan masalah angka Bu, tapi masalah rasa. Saya terus terang sekarang ini di depan adik-adik aliyah ini, saya rasa semester 6 sekarang. Mudah-mudahan ibu bapak semua panjang umur, sehat badan,
bisa menghadiri pelantikan Bang Abdul Wahid, dan kita doakan Permadani menjadi Bupati Wakil Bupati Indragiri Hilir. Adakah orang yang peduli dengan penggali kubur? Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru bahasa Inggris PNS, penggali kubur ada. Penerimaan PNS, formasi penggali kubur. Nggak ada yang peduli sama penggali kubur, tapi orang mati itu pasti. Berapa banyak penggali kubur yang tidak dipedulikan orang. Saya memikirkan penggali kubur karena saya akan masuk. Sampai hati orang. Jaga-jaga juga lah perasaan. Apalah salahnya waktu saya tanya tadi kalian pura-pura diam. Memang orang Mompa nih jujur-jujur. Saya minta ke Bang Abdul Wahid, Bang Abdul Wahid, kalau duduk nanti jadi gubernur Riau, kasih insentif penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Apa kata Bang Abdul Wahid? Siap. Orang yang memandikan jenazah itu, Bu, Pak, bukan enak. Kalau saya lah disuruh memandikan jenazah. Ustaz Somad, mandikan jenazah. Mana orangnya? Ini yang sombong ini. Saya ambil dorsmir cuci mobil. Pas hidungnya semprotkan Mama Lemon. Tapi orang yang memandikan jenazah, menyiram airnya bukan disiramkan air itu ke badan langsung, disiramkan ke tapak tangan supaya air itu tidak jatuh langsung ke bawah. Diambil kain putih, diletakkan di ujung jari, dikorekkan ke telinga, ke hidung dan lubang-lubang lainnya. Tangan yang bekas mengorek-ngorek itu juga dipakai sarapan pagi. Ya. Nggak ada jijiknya. Emak kita, ayah kita dimandikan, dikuburkan orang lain. Selesai almarhumah emak saya diselenggarakan jenazahnya, saya tanya, mana yang memandikan emak saya, mana yang menguburkan? Saya masukkan beberapa duit ke amplop, saya kasih. Tapi saya tak sanggup ngasih orang lain, karena saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, duit saya tak ada. Tapi saya memikirkan mereka, bagaimana caranya supaya penggali kubur, penyelenggara jenazah ini dapat duit. Maka aku mesti mencari calon gubernur Riau, aku keliling mengkampanyekannya. Nanti kalau dia duduk, aku minta dia memberikan duit APBD, insentif, dan insya Allah berkat ujung jari bapak. Tunggu dulu, tunggu. Belum selesai, mau cepat. Apa rasanya Ustaz berada di atas pentas ini? Gamang macam mau jatuh. Bapak Ibu, adik-adik, kalau kalian mau merasakan rasanya di atas nih, nanti pas kami pulang naiklah ke atas. Udah pulang kami semua, naikkan di atas. Betul kata Ustaz, macam-macam mau terjun keluar. Inilah pentas yang paling mantap. Rasa-rasa di Pondok Durian sekarang. Saya kalau ada jamaah yang duduk di depan ini, itu masih rasional, masih masuk akal. Alasannya karena mereka mau menengok calon gubernur dan calon bupati dari dekat. Kalau ada jamaah yang duduk di belakang di tenda, masih rasional, masuk akal, karena mereka mau tidak panas, ada atap. Yang saya sampai sekarang belum dapat jawabannya, itu yang di sana itu. Hai guys. Kalau Tuhan memotong buluh di balik batu, walaupun mereka jauh, mereka tetap mencucuk nomor. Untuk gubernur, untuk bupati nomor. Terus gimana lah saya mau ngasih tahu kawan saya, tetangga saya, jiran saya, teman saya Pak Ustadz? Mudah aja. Gubernur nomor 1, bupati nomor 2. Pokoknya ibu kemana-mana asal jumpa orang, besok mau lagi mau beli sayur, siap? Apalah
susahnya itu? Saya Pak Ustadz payah, saya Pak Ustadz susah gini-gini Pak Ustadz, saya mau ngomong, saya orangnya suka berpantun. Oke, kuajarkan pantun. Kalau Bapak pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Abdul Somad, jangan lagi ke yang lain. Mantap, cocok, bisa. Ya, nanti sampai pas di TPS, pas di TPS, pokoknya kita berkeliling ini sampai 27 November. Kalau ibu beli ember dipakai merendam sepatu, tanggal 27 November mencucuk nomor gubernur. Kalau bupati nomor. Kotak TPS itu kan banyak kan. Nah, pas masuk situ pasti tanya kawan, kau nomor berapa? Kalau dia ngajak berpantun langsung, kalau tuan pergi sholat Jumat jangan lupa bawa sepatu. Apa pula bawa sepatu? Kalau tuan pergi sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jangan berpindah ke lain Abdul. Kalau ibu membeli bakul dipakai membawa tahu, semua Abdul mencucuk nomor. Ada ibu yang suaminya Abdul, yang belum ada nanti ku carikan. Kami banyak stok Abdul. Ada Abdul Rahman, ada Abdul Rahim, ada Abdul Somad, udah ada yang punya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah enaknya kalau kita sholawat ramai-ramai. Yang enggak hafal enggak ketahuan. Pas selesai ditanya kawan, kau hafal sholawat yang dibawa Ustadz Somad? Tidak. Tapi kenapa aku tengok macam hafal gaya-gaya aja? Yang penting kan Ustadz Somad itu sholawat. Insya Allah semua yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat memang orang Mumpai. Jangan khawatir, aku udah tahu cara baca Mumpai. Hebat memang orang Mumpai ini. Anaknya nangis di rumah, suaminya pergi, anak tetap dibawa ke acara. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa ini selamat dari narkoba. Anak kecil udah pakai jilbab, tengok. Anak kecil berjilbab. Di tempat lain, jangankan anak kecil, emaknya macam mak lampir. Rambut tuh macam sarang tawon. Kutu aja nyasar di dalam. Anak kecil pakai baju panjang menutup aurat itu di Mumpah. Di tempat lain udah tua pakai baju you can see. You kamu can bisa see menengok. You can see kamu bisa menengok ketiak saya. Udahlah macam leher ronta udah ketiak itu. Kita terpandang 3 hari tak lalu makan. Kok menengok dari ketawa orang Mumpah ini nampaknya nggak ada yang berutang. Dari mana Ustaz tahu? Karena ketawanya itu lepas. Kalau orang berutang itu ketawanya nggak bisa lepas gini. Dia tersangkut. Ini orang Mumpah ini banyak duitnya. Kalau orang Mumpah banyak duit, maka suaranya tidak bisa dibeli dengan sembako.
nanti akan banyak duit haram yang seliweran. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih minyak, ada yang ngasih amplop, ada yang ngasih duit. Sekali Abdul Wahid tetap Abdul Wahid, karena Abdul Wahid itu. Nanti kalau datang orang ke Mumpa ngasih duit 50.000, wih, kami di Mumpa kaya-kaya, pinang kami banyak, nggak tahu nggak punya siapa. Sawit kami luas, karet kami duit 50.000, 500.000, kecil, upil 5 juta istikharah dulu. Ini 5 juta, aku istikharah dulu. Usolli sunnatal istikharah, calon gubernur Riau lillahi ta'ala. Allah. Pas dalam sholat itu siapa yang nampak? Abdul? Apa pula Abdul Somad? Siapa yang nampak kau tadi waktu istikharah? Abdul Somad. Kenapa Abdul Somad? Kebetulan ayatnya Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Mau Abdul Wahid sama Abdul Somad itu sama, karena balehonya sama. Ya Allah, ibu-ibu yang memilih Bang Abdul Wahid, selamatkan suaminya dari pelakor. Yang nggak milih, ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, saudara kami, jiran kami, teman kami, untuk mencoblos nomor. Sekarang udah tanggal berapa, Bu? Tanggal 5. Mencoblos nanti tanggal 27. Tinggal 21 hari lagi. Ibu nanti habis ini pulang beli kangkung. Kau beli apa? Beli kangkung. Kalau Tuan pergi ke Bandung, jangan lupa beli sepatu. Semua yang belanja kangkung mencoblos nomor. Kau beli apa? Aku beli ikan teri. Gimana ikan teri ini? Kalau Tuan ke Indragiri, jangan lupa beli daun katu. Semua yang belanja ikan teri mencoblos nomor. Untuk gubernur, untuk bupati. Bisa dipegang janji orang Mumpa ini, bisa. Jangan ada dusta di antaranya. Tapi kalau menengok tatap mata dan wajah orang Mumpa ini, orangnya jujur-jujur, orangnya ikhlas-ikhlas dan baik-baik. Ibu kira-kira siap mengajak suami? Bilang sama suami, Bang, kau pilih nomor 1. Kalau tidak, menantu ibu bisa diajak, menantu. Kau menantuku, pilih nomor 1 Bang Abdul Wahid. Kalau sampai kau tak milih Abdul Wahid, ku tarik anakku. Bapak siap ngajak istri? Mak, dari bunyinya nggak berani orangnya. Bapak siap ngajak istri? Mak, ini orang. Kalau bapak makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak takut sama bini, berhenti bapak jadi laki. Ada orang takut sama bininya. Aku mau pergi, kau nyuci, kau ngepel, kau jaga anak. Nggak apa. Mati dia. Pas mati, mau diazab malaikat. Kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di dunia. Jadi orang itu kalau terlalu tersiksa sama bininya, itu tidak kena azab. Ada orang Mumpa macam itu? Nggak ada, jangan, nggak ada. Itu orang pekan tua. Jangan, marah orang. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mama, apa sih resep gulainya kok enak banget? Salatullah salamullah. Jangan lupa garam, nanti kasih. Jangan sampai pas tetangga kita nanya, enak kali bakwan kau ini, apa sih resepnya? Resepnya kuku bedaki. Rupanya kuku panjang tak pernah dipotong, bedaki, kidal pula, aja dipakai. Mengembanglah telur cacing itu. Terus dimakan tamu, yummy, kuku berdaki. Makanya ibu-ibu mesti bersih. Kenapa orang mumpa ini senyumnya bisa lepas tak tertahan? Karena giginya bersih. Coba kalau gigi mau ketawa, tapi di mumpa bisa lepas. Kenapa? Bersih. Tadi malam saya sampai di hotel jam 1 malam. Tak selesai ketawa ibu. Tadi malam sampai di hotel jam 1 malam. Sebelum tidur kami entah makan apa, makan udang, makan besaranglah di dalam itu udang 3 ekor, ikan teri. Sebelum tidur saya gosok gigi dulu, gosok bersih. Mana tahu kita mati pas malam. Ya kalau kita bangun pagi, kalau pas mati malam itu mati pas dibuka orang mulut kita besarang. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Banyak anak-anak ini kan, banyak kan. Tapi kenapa bisa anak-anak di mumpa ini tenang, anak perempuan tenang, anak laki-laki tenang, tenang. Kenapa anak ini tenang? Karena waktunya ibunya hamil, ibunya banyak bersodako. Kenapa lah anak di tempat kami ini Pak Ustadz lompat sana lompat sini, jilbab emaknya 2-3 kali tarik, kumis bapaknya lepas sebelah. Kenapa lah anak kami ini begini Pak Ustadz? Apa tak begitu? Waktu sedang hamil yang dinyanyikannya kucing garong, keong racun, selimut tetangga, cinta 1 malam, pulang berbadan 2, jatuh bangun aku mengejarmu. Sambil masak pagi bukannya sholawat, masak pagi bukannya sholawat, masak pagi disambut sama suaminya di kamar. Nama anak siapa? Sanjaidun. Kalau makan ikan gulama dicampur jamur. Ini tausiah ini tak boleh lama-lama, karena aku tengok makeup ibu udah luntur. Orang mumpa cantik bukan karena makeup. Kau cantik kali ya, kau manis kali ya. Apa sih rahasianya? Ini bukan karena makeup. Balik ke rumah, buka jilbab, suami pun heran. Ini bini apa zebra? Ustadz janganlah nyindir-nyindir Pak Ustadz. Saya ini ceramah nggak pandai nyindir. Ini tidak ada di Mumpa. Ini adanya di Pekanbaru. Kunci mendengar tausiah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung di sini. Takut kali orang ini mati ya. Pagi ibu mandi bersih, masak, bacakan doa untuk suami, sholat duha. Aku tak bisa doa pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Doa itu tak usah pakai bahasa Arab, sembahyang yang pakai bahasa Arab. Yang berdoa itu cukup bahasa Indonesia. Ya Allah, suamiku mau pergi, jangan sampai kakinya kena dodos, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Aku sayang. Pas nangis di kamar, rupanya suami belum berangkat. Padahal selama ini kalau pas ada lakinya mau ngamuk jadi dapur, laki macam kau ini mati-matilah, mau ditangkap buaya tangkaplah. Tapi pas
pas doanya tengah malam, jangan sampai dia hilang ya Allah. Kalau kau pilih antara mati aku dengan dia, cabutlah nyawa aku, asal jangan nyawa dia. Bang, jangan kau kawin lagi. Kalau sampai kau kawin lagi, datang aku nanti malam. Ada seorang laki-laki mimpi, paginya ngomong dia sama bininya, yang my dear, my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Abang mimpi tadi malam deh. Mimpi apa bang? Abang tadi malam mimpi kawin lagi. Apa kata istrinya? Kau tidur lagi, mimpi lagi, ceraikan dia. Begitulah cemburunya perempuan. Tapi yang di sini ini nggak ada yang cemburu macam itu. Kalau yang di sini nih, terserah Pak Ustaz, laki saya mau diambil, ambil. Betul kan, Bu? Saya cuma mancing aja, Pak. Begitulah sayangnya mereka ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak juga sayang ke mereka, insya Allah. Yang ketawa anak Aliyah pula. Cuma paham aja kalian. Urus saja dulu mana past tense, mana present, mana continuous tense. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kenapa saya senang bahagia sekali pagi. Padahal saya ngantuk kali tadi. Saya bilang ke Bang Wahid, tadi malam kami tidur jam 1. Bangun tadi sholat subuh. Habis itu tidur sedikit. Habis itu pas tadi duduk sini ngantuk kali. Ngantuk. Itu maka saya makan jeruk untuk hilangkan ngantuk. Apa lo Ustaz Somad ini duduk ngunyah aja, hilangkan ngantuk. Tadi saya pikir ini paling cuman saya ngomong kultum 5 menit selesai. Tapi pas jumpa melihat bapak ibu semua, hati saya bahagia. Ibu bahagia, bapak bahagia. Aku tengok macam tersiksa gue. Bapak bahagia, ibu bahagia, anaknya pun bahagia. Anak itu lahir kan karena kalian jatuh cinta kan? Coba kalian tak cinta, lahir dia. Mana mungkin? Memang bisa dikirim pakai bluetooth. Ketawa pula anak Aliyah, macam paham aja kalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang penting hati kita tenang, dengan banyak bersolawat kita mudah-mudahan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan marah-marah Bu, jangan marah-marah Pak. Nanti kalau Bapak marah-marah, Ibu bersolawat. Saya udah bersolawat, dia nggak berhenti marah Pak Ustaz. Ibu nyanyi sedikit. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Aku berlaki-laki. Setuju Bu? Ibu bilang sama bapak, Bang, aku bersama engkau di Mumpah hingga ke surga. Bapak kalau masuk surga mau sama ibu? Ibu kalau masuk surga nanti mau sama bapak? Tengoklah cinta. Kenapa kalian biarkan gayung tak bersama? Cinta bertepuk sebelah tangan. Saya ceramah di satu tempat. Ibu nanti kalau masuk surga mau sama bapak? Mau. Bapak kalau masuk surga nanti mau sama ibu? Mau. Pas selesai acara datang orang tua saya, Ustaz Somad, ya. Nanti kalau masuk surga saya jumpa sama istri saya lagi. Saya bilang iyalah Pak, lama dia teman. Kenapa Bapak teman? Sedang di dunia aja udah nggak tahan kali Pak Ustaz. Kenapa Bapak nggak tahan? Cemana lah aku mau tahan Pak Ustaz? Diteleponnya terus, duit sawit mana? Jual brondol mana? Kunci motor mana? Kain sarung yang kuletakkan di tas tadi kenapa nggak dipakai sembayang? Kenapa nggak pergi sholat Jumat? Kenapa nggak berzikir? Tasbih yang kubelikan kenapa nggak dipakai? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga.
Bapak selamanya ini sebenarnya sudah di surga, tapi rasanya macam neraka jahanam Pak Ustaz. Bapak adalah orang yang beruntung diberikan istri yang solihah. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sembahyang segera sholat. Banyak juga lagi orang yang tidak sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengarkan tausiah Ustaz, suami saya sekarang udah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ibu bukan ustazah, ibu bukan buya, ibu bukan profesor doktor, tapi doa ibu makbul karena ibu membesarkan anak, merawat rumah, menjaga keutuhan keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa coblos nomor, jangan lupa terus. Inilah yang dapat saya sampaikan di akhir majelis. Mari kita sama berdoa. Dan cara berdoanya begini Bu, ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid dan Pak SF Arianto jadi gubernur wakil gubernur Riau 2025-2030. Jadikanlah Permadani Bang Peri dan Bang Dani menjadi bupati wakil bupati Indragiri Hilir 2025-2030. Ala hazihin niyah, untuk niat ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihahnya pelan gitu, karena ada orang baca Al-Fatihah macam dapat bakwan panas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami, selamatkan agama anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat sebelum mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan kami keringanan waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa 17 nomor.